Yang kami hormati Ketua Umum Ilugas, Bapak Supriyanto. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu tamu pada webinar Ilugas yang ke-28 hari ini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengurus dan anggota Ilugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada acara kita hari ini. Pagi ini saya akan berbagi pengalaman mengenai proyek, yaitu Project Approach to Safety Zero Accident by Perfected Works. Menjalankan proyek dengan zero accident, tentang apa-apa yang harus dilakukan, tentang kerja-kerja apa yang diperlukan agar tercapai kondisi zero accident, yaitu suatu kondisi di mana tidak terjadi insiden yang menimbulkan kematian atau fatality, juga tidak terjadi insiden yang menimbulkan kehilangan hari kerja atau lost time incident. Referensi saya pertama adalah proyek Banyu Urip di Bojonegoro, yaitu proyek yang membangun fasilitas produksi minyak dengan kapasitas 180.000 barrel oil per day, yang kemudian sudah ditingkatkan sampai menjadi 220.000 barrel oil per day, sehingga dapat memenuhi sekitar 25% dari produksi nasional Indonesia. Referensi kedua adalah proyek Jambaran Tiung Biru atau JTB. Ini adalah proyek yang membangun fasilitas produksi gas untuk memproses sour gas dengan kandungan CO2 dan sulfur yang tinggi menjadi sweet gas untuk dapat dijual dengan kapasitas 192 mm SCFD. Kedua proyek ini merupakan proyek dan commissioning. Untuk proyek JTB ditambah dengan startup dan initial operation. Dengan pekerjaan seperti itu, maka di kedua proyek ini ada perusahaan pemilik proyek dan ada perusahaan pelaksana proyek. Untuk selanjutnya, perusahaan pelaksana proyek akan saya sebut sebagai perusahaan saja, dan pelaksana proyek akan saya sebut sebagai kontraktor saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari sisi proyek dipahami bahwa safety bukanlah tanggung jawab dari fungsi safety semata. Safety adalah tanggung jawab kita semua. Safety adalah kepentingan dari kawan-kawan yang bekerja di project site, dari kawan-kawan yang bekerja di kantor-kantor project, ataupun di kantor-kantor lain, termasuk kita yang hadir di forum webinar kali ini. Dengan target zero accident ini, maka dari project mengharapkan bahwa everybody involved in the project comes home to their family in the same condition as they left every day. Jadi setiap orang yang terlibat di dalam project kembali kepada keluarganya masing-masing dengan kondisi yang sama seperti saat mereka pergi setiap hari. Ini tentu tidak mudah. Ini diperlukan komitmen dan kerjasama yang sangat kuat dari perusahaan dan kontraktor. Dengan personal on board yang bisa mencapai 6.000 sampai 10.000 orang per hari pada saat peak, di mana masing-masing orang datang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam daerah, bahkan dari berbagai macam negara, yang membawa kebiasaannya masing-masing dengan behavior masing-masing yang beragam-ragam pula. Sedangkan mereka harus bekerja bersama, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di proyek yang banyak mengandung bahaya. Karena itu diperlukan komitmen dan kerjasama yang sangat kuat dari kontraktor, perusahaan dan kontraktor untuk mulai membangun perilaku aman atau safety behavior di kalangan insan proyek, mulai dari personal dari perusahaan, dari kontraktor, dari subkontraktor, dari vendor,
dari perusahaan-perusahaan pendukung lain, termasuk juga driver, mungkin juga office boy, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan di antara semuanya. Perusahaan dan kontraktor harus menemukan safety behavior di kalangan insan project. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan, saya telah membagi presentasi pagi ini menjadi 4 bagian sebagai berikut. Pertama, kita memerlukan safety roadmap. Ini adalah semacam peta petunjuk jalan agar kita sampai kepada tujuan kita, zero accident. Sebagaimana kita sama-sama tahu, kondisi zero accident ini tentu tidak tersaji begitu saja. Tidak tiba-tiba kita bisa mendapatkan zero accident. Untuk mencapai ini diperlukan banyak usaha yang perlu dilakukan, banyak proses yang dilakukan. Mencapai zero accident adalah setelah melalui jalan panjang. Karena itu map ini memang kita perlukan agar zero accident di project di mana tidak terjadi fatality dan lost time incident. Kedua, kita harus mengidentifikasi critical success factors. Kunci-kunci suksesnya apa aja? Telah diidentifikasi di sini ada 4 hal penting. Pertama adalah effective management system execution, kemudian safety leadership dan komitmen, kemudian risk management dan mitigation, kemudian developing a workforce safety culture. Pada bagian ketiga, saya akan menyampaikan contoh-contoh result atau hasil dari kerja-kerja yang telah dilakukan. Dan pada bagian terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita mulai dengan melihat bagian yang pertama, yaitu safety. Kondisi zero accident itu bisa dicapai. Mindset seperti ini adalah sangat penting, karena dengan mindset seperti ini, kita yakin bahwa zero accident itu dapat dicapai, maka kita akan komit untuk mencapainya. Apabila kita kurang yakin misalnya, keyakinan kita kurang kuat, kita bisa berhenti sampai kepada best effort saja. Kita tentu pasti melakukan best effort, tetapi mengenai hasil, ya bagaimana kita bisa pastikan, kita kan nggak bisa memastikan. Nah, sedikit yang membedakannya dengan komitmen, kalau kita komit, kita yakin bahwa ini betul-betul bisa dicapai, maka kita akan menambahkan satu step usaha kita untuk tidak terjadinya insiden. Maka daerah operasi crane itu kita pasang barricade dan tidak boleh ada orang masuk ke area itu misalnya. Maka seandainya pun kita tidak mampu menghalangi crane untuk fail, karena itu di luar jangkauan manusia misalnya, maka kalaupun ada barang-barang yang terjatuh, itu hanya ada di dalam ruangan yang dibarikade dan tidak akan menimbulkan kecelakaan. Jadi ini kira-kira kenapa sangat diperlukan mindset bahwa kita memang yakin sekali bahwa kondisi itu zero accident ini bisa kita capai. Nah, ini nanti akan mendrive penerapan dari safety principles kita, prinsip-prinsip safety kita. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan kuat, maka kita perlu menerapkan prinsip safety seperti perlu menerapkan adanya management system untuk safety. Nah, kita perlu menerapkan masalah komitmen dan engagement terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Kemudian perlu menerapkan prinsip-prinsip risk management. Kemudian kita perlu mendevelop organisasi yang mampu untuk menghandle ini. Dan juga kita perlu menerapkan lesson learn agar kita bisa selalu belajar dari apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya untuk mendapatkan continuous improvement. Nah, safety principle ini akan bergerak ke 2 arah. Pertama, ke arah proses. Ini menjadi basis untuk safety management system yang akan dikembangkan, di mana di safety management system ini menjadi landasan dari safety proses yang akan dilakukan. Tentu di sini akan dirumuskan, ditentukan tentang harapan-harapan apa yang diinginkan, tidak terjadinya insiden, tidak terjadinya fatality dan lost time incident misalnya. Kemudian itu siapa dan
bagaimana cara melakukannya dan lain-lain itu diterapkan pada safety management system. Nah, arah kedua adalah ke arah action. Inilah yang betul-betul diperlukan untuk mencapai zero accident itu. Action apa saja yang akan kita lakukan? Kita mulai dengan leadership behavior. Jadi ini mesti mulai dari leader. Dengan leadership behavior ini kita mengharapkan prinsip-prinsip safety tadi diterapkan dengan baik. Kemudian ini menjadi contoh di Insan Project, di workforce, menjadi contoh, dan inilah yang diharapkan akan bisa menumbuhkan safety behavior di kalangan Insan Project. Dan dari segi proses pun apa-apa yang ditentukan di situ akan memfasilitasikan leadership behavior ini. Nah, jadi dari safety management, sistem, dan leadership behavior inilah kita mengharapkan tumbuh secara bertahap kontraktor atau worker behavior safety, di mana kita kemudian terbiasa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan menerapkan prinsip safety. Nah, ini yang akan dilihat oleh pihak-pihak lain, dan ini kita harapkan mencapai world class value gitu. Dan di sini kita bisa mengharapkan tercapainya kondisi zero accident. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, nah ini adalah peta kita secara sekilas, bagaimana atau jalan-jalan mana saja, apa-apa saja, work apa saja yang perlu kita lakukan untuk dapat sampai kepada tujuan zero accident. Bapak dan Ibu, an injury and illness-free workplace can be achieved. Ya, ini mindset yang kita pertahankan tadi. Tetapi ternyata ini bukan hanya can be achieved, ini harus di-achieve. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 mengenai tenaga kerja mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja. Karena itu adalah hak setiap pekerja untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan kerja di tempat kerja. Nah, ini dasar undang-undangnya. Tapi mungkin saya bisa share sedikit, kasih ilustrasi. Meskipun jelas di sini dikatakan bahwa adalah hak setiap pekerja, tetapi challenge juga untuk melaksanakan ini. Ini contoh kecil aja, misalnya bahwa kalau bekerja itu harus lengkap dengan menggunakan pelindung diri, APD, alat pelindung diri, atau PPD, Protective Personal alat untuk proteksi. Misalnya safety gloves, sarung tangan. Mungkin kita menemukan juga nanti di tempat bekerja ada kawan-kawan yang melaksanakan pekerjaan nggak nyaman pakai safety gloves. Lebih nyaman kalau nggak pakai karena udah terbiasa. Nah, di sini di antara challenge yang harus menjadi tanggung jawab juga dari perusahaan dan kontraktor adalah meyakinkan semua workforce tenaga kerja bahwa memang ini adalah hak pekerja. Jadi jangan sampai misalnya sepatu safety-nya sudah bolong-bolong, sudah tidak memenuhi syarat lagi, tapi tetap dipakai dan tidak diganti. Misalnya ini adalah contoh-contoh ilustrasi aja. Nah, dengan undang-undang ini, maka perusahaan pemilik proyek dan pelaksana proyek harus mempunyai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ditentukan, kalau mungkin ada bapak-bapak dari SDM, maka ditentukan siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Disebut sebagai kepala teknik tambang dan juga ada wakil kepala teknik tambang. Mungkin kita akan lanjut dengan melihat dengan amanah seperti ini dari undang-undang, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan kontraktor. Selain tadi perusahaan dan kontraktor sendiri memang menginginkan terjadinya zero accident itu, maka nomor satu harus disiapkan project specific
management plan, dan risk management plan. Nah, ini memang kebutuhan paling dasar dari melaksanakan satu proyek, bahwa proyek itu harus memiliki project specific management plan, di mana dijelaskan semua hal yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan, termasuk pekerjaan-pekerjaan khusus yang mengandung bahaya, bagaimana harus melaksanakannya, dan tentu harus terus-menerus diterapkan risk management untuk mendevelop mitigasi-mitigasi yang diperlukan. Kemudian tetap dalam menjaga amanah ini diperlukan untuk melaksanakan program incident dan injury free. Ini adalah contoh aja visualisasi dari suatu general toolbox meeting. Jadi toolbox meeting itu sebenarnya dilaksanakan di setiap unit kerja pada tempat kerja masing-masing, di mana dibicarakan hal-hal yang terkait dengan safety yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tetapi setiap 2 minggu sekali misalnya berkumpul semua unit kerja, di sini dilakukan general toolbox meeting untuk mengevaluasi misalnya apa-apa saja terkait safety yang perlu diperkuat lagi. Ini adalah contoh bagaimana perusahaan dan kontraktor melaksanakan amanah tadi, dan sekaligus berusaha untuk mengikuti peta jalan atau roadmap menuju ke kondisi zero accident. Leader pada satu proyek, contoh di sini adalah Banyu Urip Early Production. Semua leader di sini, leader dari perusahaan, leader dari kontraktor, leader dari subkontraktor besar, vendor besar, dan pendukung-pendukung lain berkumpul bersama membicarakan mengenai safety, bagaimana mencapai zero accident pada proyek yang sedang dikerjakan. Ini semacam membulatkan tekad, untuk bersama-sama, bekerja bersama-sama mencapai tujuan itu. Jadi dari perusahaan akan secara terus-menerus berusaha untuk mencapai tujuan injury dan illness free workplace. Kemudian tidak akan berkompromis dengan fokus terhadap safety. Misalnya untuk keperluan bisnis lain, misalnya kalau di proyek ya progres. Misalnya ada progres yang sudah terlambat, perlu dikejar, maka tanpa memperhitungkan misalnya ada alat-alat safety yang tidak sama tapi dikerjakan saja, bukan itu yang dimasukkan. Karena percaya bahwa safety action itu akan sangat efektif apabila dilakukan care about each other. Ini adalah salah satu cara kita memasyarakatkan safety dengan care about each other. Jadi kalau kita bekerja dalam satu kelompok, maka setiap orang di sana juga selain memperhatikan dirinya, juga memperhatikan kawan-kawan sekerja, dan apabila ada potensi bahaya terhadap kawan sekerja ini akan diberitahukan. Jadi ini memang sangat menyentuh bagi kawan-kawan yang persis mengalami hal ini, maka ini adalah sangat menyentuh. Yang kedua, ya tadi setiap dari kita ya mempunyai tanggung jawab untuk personal safety kita, tapi kita juga memperhatikan safety dari kawan-kawan, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Yang ketiga, kita percaya juga bahwa akhirnya kita percaya bahwa all injuries and illness can be avoided, bisa dicegah kalau kita mempraktikkan safe behavior. Jadi ini semacam pernyataan kebulan tekad. Jadi kalau kita lihat di foto ini, misalnya ini ada banner yang dipasang di sini. Pada ruang ini dipasang beberapa banner, sehingga pada bagian akhir dari workshop ini, peserta itu membubuhkan tanda tangannya pada banner-banner ini untuk diingat-ingat selama pelaksanaan proyek bahwa manajemen komit terhadap safety untuk mencapai kondisi zero accident. Jadi kalau kita perhatikan kunci dari actionnya itu adalah leadership. Jadi leadership yang bagaimana yang kita harapkan untuk bisa efektif untuk nanti bisa mempengaruhi workforce. Jadi effective leadership, especially from senior management, convinces workers that safety is a core value and is never compromised. Jadi diperlukan leadership dari senior management untuk meyakinkan semua pekerja bahwa safety itulah nilai utama kita.
dan tidak akan pernah dikompromiskan. Nah, ini tentu nanti akan ada konsekuensinya, ya harus ditujukan dalam tindakan-tindakan nyata, nggak boleh bertentangan, misalnya begitu. Dan effective leader ya selalu tekunlah untuk hal-hal yang berkaitan dengan safety, jujur dan secara personal terlibat dan selalu menyampaikan atau menunjukkan contoh-contoh yang positif. Secara personal, saya akan mengatakan bahwa dari semua ini yang diperlukan itu adalah kata kuncinya adalah konsistensi. Jadi memang dalam hal ini konsistensi dari leader itu menjadi yang diperhatikan, apakah konsisten atau tidak. Kemudian kerjasama. Jadi tadi kita lihat di dalam workshop sudah mulai bekerja sama para leader. Jadi bagaimana kerjasama itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa untuk mendapatkan hasil kerjasama yang baik, maka semua pihak yang bekerja sama harus berlaku baik. Tetapi untuk menghasilkan kerjasama yang tidak baik, cukup satu aja. Jadi ada perusahaan, ada kontraktor, ada subkon, ada vendor, ada perusahaan pendukung lain. Semua harus komit untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau mau nggak baik, satu aja nggak komit udah cukup, buyar ini semua. Karena itu approach yang bagaimana yang diperlukan. Jadi kolaborasi that comes with a partnership approach to safety enhances the selection and implementation of initiative which will improve result. Jadi yang kita perlukan untuk kerjasama ini partnership approach, bukan approach saya bos itu anak buah, bukan approach saya perusahaan, saya company situ kontraktor, bukan. Harus dengan partnership approach, itu yang akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi partnership approach ini keuntungannya ya terhadap semua pihak. Karena apa? Karena memang ini akan sangat menentukan kerjasama, teamwork, alignment di antara anggota, sharing, flexibility, dan yang utama adalah mutual respect. Ini kunci yang penting dalam kita mengembangkan kerjasama agar mendapatkan hasil kerjasama yang baik. Karena tadi seperti kita lihat, nah mungkin zero accident ini mau dicapai sendiri oleh perusahaan, ya tetap harus bekerja sama dengan kontraktor. Nah ini bisa lebih dikembangkan lagi, dikembangkan lebih lanjut dengan menyelenggarakan semacam forum, kontraktor safety forum, di mana perusahaan bergabung dengan kontraktor, mungkin juga dengan subkontraktor, untuk sharing informasi mengenai safety. Sehingga di sini bisa di-develop kondisi ini safety without borders. Jadi jangan ada hambatan untuk safety ini di kalangan semua yang terlibat di proyek. Jadi kerjasama melalui partnership approach untuk mencapai safety excellence itu sangat penting. Jadi di sini nggak ada borders, nggak ada yang ya perusahaan memang, tetapi bukan saya perusahaan situ kontraktor, bukan. Ini kolaborasinya dengan partnership approach, sehingga bisalah dilaksanakan diterapkan safety without borders itu across affiliates antara anak perusahaan, antara kontraktor klien, dan across industri apabila ada. Nah ini mungkin saya share aja sedikit aja mengenai visualisasi dari personal-personal dari berbagai macam perusahaan berkumpul bersama membicarakan sesuatu untuk kepentingan bersama, Jadi di sini sudah mulai yang kita harapkan dari tumbuh safety behavior. Kalau ini sudah berkumpul bersama, tujuannya sama, dengan partnership approach, ada kebersamaan di situ, maka mulai tumbuh hal-hal yang kita harapkan itu. Kemudian di safety forum pun kita masih bisa mengharapkan lebih banyak lagi, karena di situ masing-masing pihak, baik kontraktor maupun perusahaan, bisa share mengenai apa-apa yang dialami oleh perusahaan. Saya ingin menunjuk satu kondisi, turning point dari perusahaan terhadap safety. Jadi yang dimaksud begini, biasanya perusahaan itu akan immediately segera mengimprove safety manajemennya begitu ada insiden besar, begitu ada kecelakaan besar. Nah di sini di forum ini bisa kita share ya
Kalau bisa jangan nunggu kejadian dulu kepada masing-masing perusahaan. Untuk yang sudah terjadi, memang rata-rata setelah terjadi suatu kecelakaan besar, maka kemudian safety manajemennya diimprove, diperbaiki, ya harus begini, harus begini. Nah ini dari sharing-sharing seperti ini kita bisa share, nggak perlu nunggu itu, improve aja langsung safety sistemnya. Ini kita dikejutkan juga kemarin, baru-baru ini di bulan Juli 2023 ada insiden besar di platformnya Pemex Petrol Meksiko, di mana terjadi uh, uh, banyak sekali korban di situ karena ini di platform kan di offshore. Uh, jadi tentu kita saya memperkirakan setelah ini Pemex akan mengimprove safety sistemnya. Tapi kembali kepada tadi sebaiknya hal-hal yang sudah terjadi uh, jangan ditunggu terjadi di tempat kita, tetapi jadikanlah itu pelajaran, jadikanlah itu semacam lesson learn. Nah, di sini kita juga bisa share bahwa kalau kita lesson learn, kita ini dulunya sih sebetulnya nggak begitu care amat mengenai safety. Kalau kita lihat evolution of safety, ini ada visualisasi, ada contoh zaman dulu ini di luar negeri. Ini kelihatannya di rig ada apa namanya, ada meja putarnya, ada dropboxnya. Orang yang kerja pakai topi koboi aja. Jadi dulu masih seperti ini. Nah inilah yang berkembang. Kalau kita lihat sekarang, bahkan di control room saja pun udah pakai safety helm misalnya. Jadi uh, itu yang bisa kita dapat kalau kita secara intensif mengembangkan partnership ini, menyiapkan forum untuk kontraktor dengan company, kita bisa mendapatkan lesson learn. Saya sini mau ambil contoh suatu lesson learn di antara proyek Banyu Urip dan proyek Jambaran Timur JTB. Ini diberitakan di Buletin Pertamina IP Cepu, Pepsi Pertamina, bulan ini volume ketiga edisi tahun 2016. Jadi gambarnya adalah pada bulan April dilakukan sharing session berjudul seperti sama seperti ini, Project Virtual City. Jadi ini saya share di sini sebagai lesson learn JTB yang saat itu baru akan dimulai. Sebenarnya topik yang sama ini pun sebenarnya sudah pernah saya share juga, sampaikan di IPA Convention pada tahun 2009, pada waktu itu mewakili ExxonMobil. Nah, kalau kita masuk ke apa namanya kunci yang ketiga, itu adalah risk management dan mitigation. Kalau kita bicara mengenai risk management, kita bicara mengenai adanya bahaya. Jadi bahaya itu adalah suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, seberapa jauh kecelakaannya? Nah, itu adalah risiko. Jadi kecelakaan, risiko itu adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan. Jadi kalau kita mau memanage risk, maka kita harus memanage kemungkinan terjadinya kecelakaan itu. Mungkin sebagai ilustrasi bisa saya ambil untuk pekerjaan di ketinggian, pekerjaan di atas, di mana misalnya kita mau mengganti lampu di suatu tower misalnya yang tinggi. Nah, kalau kita tidak menggunakan peralatan safety sama sekali, di atas itu pekerjaan mengganti lampu di atas, lampu menara, lampu tower, itu kemungkinan terjadinya kecelakaan, terjadinya jatuh, itu besar. Karena apa? Karena seperti yang biasa diajarkan di safety, kita perlu menjaga three point of contact kalau berdiri, three point of contact. Jadi ada kaki, dua bertumpu, mungkin tangan satu megang. Kalau kita naik di ketinggian tanpa alat apa-apa, tidak tertutup kemungkinan suatu ketika satu terlepas. Jadi dua, jangan-jangan satu ketika pun bahkan satu. Jadi ini kemungkinan untuk terjadi kecelakaan besar. Bagaimana kita memanage risiko ini? Maka diperlukan mitigasi, kita perlukan misalnya menggunakan safety belt dengan lanyar untuk bisa dicantolkan ke tempat-tempat tertentu. Nah, dengan kita menggunakan itu, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan menurun. Jadi kalau kita coba menggunakan tabel ini, mengenai risiko ini pertama kita identifikasi dulu probability-nya, kemungkinan terjadinya. Seperti tadi kalau ganti lampu tower nggak pakai alat keselamatan, bisa terjadi di kolom A. Besar sekali kemungkinan terjadinya. Dan
Kalau towernya tinggi, konsekuensinya juga bisa terjadi di satu rumawi. Jadi untuk memasang lampu di tower Telkom misalnya tinggi, maka risikonya ada di A1. Nah, kita lakukan mitigasi, kita lengkapi dengan safety belt, dengan lanyard, dengan macam-macam, maka kemungkinan terjadinya bisa bergeser dari A ke B, ke C, ke D, bahkan bisa ke E. Jadi kalaupun misalnya terlepas itu hanya tergantung di atas, tapi tidak jatuh. Jadi kita bisa memindahkan itu ke E, dan dengan demikian konsekuensinya pun bisa menjadi di 4 Romawi. Jadi kita akan punya di E4 Romawi. Jadi itulah yang dimaksud dengan risk management. Pada dasarnya yang kita lakukan untuk risk management ini adalah to reduce risk to as low as reasonable. Itulah yang kita lakukan untuk mengurangi risiko, mitigasi yang kita laksanakan. Tapi memang kuncinya pertama harus diidentifikasi pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, ini pada contoh berikutnya ini kami sampaikan pada saat kita mau mobilisasi pasukan ke site, maka kita perlu melakukan, sebelum dilakukan mobilisasinya, perlu melakukan construction risk assessment. Tentu kita harus mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi bahaya, risikonya, kemudian dilakukan seperti tadi, di develop mitigasinya. Hal lain adalah kita harus melaksanakan semacam site activation check sheet yang kritis-kritis saja. Jadi ya di site itu sebelumnya kita sudah harus siap dengan ambulans, sudah harus siap dengan paramedik, sudah harus siap dengan dokter untuk jaga-jaga kalau nanti terjadi sesuatu yang memerlukan bantuan kesehatan. Di sini kita menerapkan misalnya alcohol and drug policy. Nah, jangan sampai orang-orang, misal driver misalnya, itu mengkonsumsi alkohol, itu kita terapkan. Kemudian juga mengenai security, kemudian juga mengenai environment dan regulatory. Nah, hal lain, kalau tadi di tingkat manajemen dilakukan workshop, di tier bawahnya lagi juga dilakukan safety leadership workshop. Ini di supervisor di site dilakukan hal yang sama dan sama saja. Di sini sama-sama membulatkan tekad untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dengan safe untuk mencapai zero incident. Jadi ini mengalir dari bawah ke atas, semua dengan tujuan yang sama. Dan juga khusus mengenai operasi dari konstruksi ini, tentu akan banyak nanti traffic yang terjadi, yang akan dilakukan. Tentu kita harus sudah siap dengan traffic management plan. Barangkali kalau melewati jalan-jalan yang bisa menimbulkan debu, bagaimana dust controlnya nanti, bagaimana traffic control, dan untuk jalan-jalan yang kemudian bisa menjadi terpengaruh karena dilewatin, bagaimana mengenai maintenance-nya misalnya. Jadi ini adalah risk management yang kita lakukan untuk construction mobilization. Nah, saya akan mengambil satu contoh risk management lagi untuk membangun raw water basin. Konstruksi raw water basin. Jadi raw water basin yang dibangun ini adalah earthen dam, basin yang dari tanah. Jadi tanah itu digali, kemudian ada yang dipakai lagi untuk menimbun, dibuatkan bentuk damnya, maka di sini akan terlibat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan menggali, menimbun, sehingga akan ada yang namanya human machine interface. Nah, ini harus kita manage juga. Di sini misalnya untuk traffic itu dilengkapi dengan flagman. Jadi flagman-nya pun bahkan supaya terlihat di elevate, dikasih tempat yang lebih tinggi, karena kalau dia berdiri di level yang sama dengan mobil, dia kalah tinggi sama mobil. Misalnya begitu. Nah, kemudian dibuat rule yang jelas bahwa kalau masuk ke dalam area di mana terjadi pekerjaan, maka harus membawa bendera dan lampu kalau malam. Jadi bisa terlihat sehingga tidak terjadi tabrakan misalnya. Nah, ini contoh-contoh untuk waktu kita membangun basin, bagaimana mitigasi yang kita lakukan. Nah, di sini saya akan menyampaikan summary-nya. Jadi inilah basin yang sudah jadi. Ini basin ini dipergunakan untuk menyimpan air
pertama selama musim kering untuk menjamin make up water untuk reinjeksi. Jadi untuk sumur-sumur reinjeksi make up waternya uh, akan diambil dari sini. Karena di Bojonegoro itu uh, musim panas bisa berlangsung sampai 4 bulan. Kalau kita mengenalkan sungai aja, misalnya Bengawan Solo, pada bulan-bulan tertentu setelah kemarau panjang terjadi, nggak bisa ngambil air di situ. Maka di sini di store di sini. Nah, di sini seperti saya laporkan tadi, ini terlibat dengan kerjaan penggalian dalam jumlah besar, penimbunan dan lain-lain. Dan kita banyak menggunakan alat berat di sini. Dan uh, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Uh, Bendungan ataupun basin yang kapasitasnya 2,75 juta meter kubik ini, dengan panjang bendungan ini 2,5 kilometer, 2,5 kilometer di kelilingnya ini, elevasi puncaknya di permukaan air ini adalah 50 meter above sea level, dan dasarnya adalah 39 meter above sea level. Semula elevasi tanah asli itu di 43, jadi ada yang kita gali menjadi sampai dengan 39, sehingga sebenarnya tinggi dari basin ini adalah 11 meter. Dan ini kita berhasil menyelesaikannya menggunakan menghabiskan 3 juta jam kerja tanpa lost time incident. Ini adalah contoh. Nah, setelah kita melihat tiga kunci sukses tadi, ini adalah kunci sukses yang keempat, adalah mendevelop workforce safety culture. Kita memang tujuannya ke arah safety culture. Jadi kalau tadi dibangun safety behavior, di setiap tempat ada kita ada kembangkan safety behavior, dan itu akan tumbuh lama-lama menjadi safety culture. Nah, ada 4 elemen yang kita gunakan sebagai pembantu untuk mendevelop ini, terutama di site. Pertama, kita menerapkan site induction. Jadi setiap orang yang baru pertama sekali datang ke site itu diberikan induksi tentang apa yang ada di site ini, bahaya-bahaya apa yang ada, dan apa yang harus dilakukan kalau ada terjadi macam-macam. Jadi sehingga diharapkan semua personel yang berada di site itu akan mempunyai pemahaman yang sama, yang akan tumbuh safety culture kepada semua orang. Nah, kemudian selalu dilakukan pre-job meeting sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Seperti tadi saya sampaikan, ada toolbox meeting secara umum, dikumpulkan hal-hal, diidentifikasi apa-apa yang akan dihadapi. Kemudian disiapkan juga job safety analysis. Job safety analysis ini secara tertulis diidentifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang spesifik itu, apa-apa saja bahayanya. Seperti tadi kita lakukan terhadap pekerjaan mengganti bola lampu di tower misalnya, diidentifikasi bahayanya sedemikian sehingga akhirnya kita mendapatkan mitigasinya, dan ini kemudian di-approve oleh pejabat-pejabat yang berwenang, dan semua pekerjaan dilakukan berdasarkan ini, sehingga kita bisa mengharapkan bahwa semua pekerjaan bisa dilakukan secara aman dan tidak terjadi insiden. Kemudian tools ketiga, kita juga mengembangkan yang namanya observation dan intervention. Kita berikan kesempatan kepada semua personel yang ada di dalam site. Kalau diamati ada hazard potensial, ada potensi hazard, misalnya ada tamu nggak apa-apa, misalnya melihat ada kabel melintang di satu ruangan, ini bisa menimbulkan nanti orang bisa terjatuh kalau terkena misalnya. Ini difasilitasi semua kesempatan itu, dan bisa intervensi. Jadi ya memberitahukan kepada orang lain meskipun bukan yang langsung bekerja di situ, tetapi itu dimungkinkan bagi semua orang untuk memberitahukan itu. Dan yang terakhir adalah worker empowerment. Jadi bisa semua orang, semua pekerja mensuspend suatu pekerjaan apabila dia melihat bahwa ini kalau diteruskan akan menimbulkan bahaya. Nah, ini adalah kunci yang keempat, developing workforce safety culture. Di sini sudah mulai saya introduksikan istilah one team one goal. Jadi di sini kita semua yang ada di site itu kan ada orang dari perusahaan, ada orang dari kontraktor, dari subkon, dari mana-mana, semua menjadi satu tim dengan satu tujuan melaksanakan pekerjaan secara aman sehingga tercapai
kondisi zero accident. Tadi kasih Nah, untuk membantu apa yang kita kerjakan di site, ikatan kita alumni masyarakat juga namanya team building. akademika. Team building ini Dan dikasih uh, kita mengembangkan uh, one team one goal tadi. Jadi di sini kita mungkin bisa sama-sama melihat, membandingkan ada dua potong besi dengan ukuran yang sama, misalnya sama-sama ada potong besi bulat, nggak panjang pendek aja misalnya sama, tetapi besi yang satu kutub utaranya semua mengarah ke utara, kutub selatannya semua mengarah ke selatan. Sedangkan yang satu lagi nggak beraturan. Maka sebagai suatu kesatuan, potongan besi yang tadi kutub utaranya sama menghadap ke utara semua, itu akan mempunyai pengaruh yang berbeda dengan besi yang tadi kutubnya nggak keruan menghadap kemana. Jadi ini juga berlaku buat kita. Jadi kalau kita di sini ya, contoh tim building ini adalah untuk kontraktor dan perusahaan. Kita kalau kita masing-masing mempunyai tujuan sendiri-sendiri, nggak jelas. Tapi kalau kita bisa merasa sebagai one team dan kita fokus kepada tujuan kita, maka secara kelompok, kalau dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak menerapkan ini, mesti ada perbedaan. Nah, mungkin ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan selain apa yang kita lakukan di site. Ini mungkin saya ingin, mohon maaf, mengajak nostalgia sebentar. Jadi pada saat saya menyiapkan package ini, dari grup kami, bekas EPC 5 dulu itu, ada kawan, Bram Ibrahim Indra, mengirim informasi mengenai water basin di sore hari. Jadi beliau rupanya berkunjung ke sana, dan foto share kepada kita. Kita dulu bikin sama-sama, tapi nggak tahu lagi gimana sekarang. Jadi ini ternyata, kalau di sore hari, ada cahaya matahari sore juga ada yang jatuh juga ke sini. Dan Mas Bram ini kemudian bilang, ini adalah hasil kerja semua orang di grup ini. Di grup ini kita memang setelah selesai project masih punya satu grup WA. Ya, ini juga salah satu hasil dari one team one goal tadi. Kita masih merasa satu kelompok. Ini dikatakan sebagai hasil kerja dari semua orang. Dan diceritakan ini ada indah juga. Ternyata ada banyak juga burung cari ikan di sini. Nah, saya di sini ya sedikit nostalgia menunjukkan kepada Mas Gram, meskipun bukan hanya orang ini, hanya orang di perusahaan, tapi orang di kontraktor juga sama-sama berkontribusi di sini. Tetapi yang saya bisa share di sini ini adalah kelompok EPC 5 dari perusahaan pada saat itu, yang semua masing-masing memberikan kontribusi untuk mendukung penyelesaian basin tadi, 3 juta jam kerja tanpa LTI. Nah, kemudian masih banyak lagi safety inisiatif yang bisa dilakukan dalam rangka membina One Team One Goal ini, dalam rangka menajamkan tujuan kita. Di sini ada kira-kira 37 item yang bisa kita kerjakan, seperti worker safety team, observation dan intervention, walkthrough, dan lain-lain seterusnya. Saya akan mengambil contoh observation dan intervention apa yang kita lakukan untuk hal ini. Mungkin saya bisa share di sini bahwa observation dan intervention ini kita jadikan untuk mendrive perubahan behavior menuju ke arah lebih baik dengan mengimplementasikan UAC card. UAC card ini UC/UX card. Jadi ini mengencourage workforce untuk mengamati dan mengidentifikasi potensial hazard, exit at risk behavior kalau terlihat, atau opportunities for improvement. Jadi tuangkanlah di kartu itu. Jadi disediakan kartu kosong untuk setiap orang di project. Kebetulan ini di PC 5 kita pakai UAC card untuk menuliskan ini. Kalau melihat ada potensi hazard, boleh ditulis. Ada kemungkinan improvement, boleh tulis. Jadi kita akan menerapkan sini semacam reward dan punishment untuk card-card yang mengandung konten yang baik akan kita berikan reward gitu. Nah, khusus untuk di EPC 5 ini, reward terbesar yang pernah kita berikan adalah sepeda motor. Ini adalah untuk menghargai UAC card yang mengandung konten sangat baik dinilai oleh, waktu ada komite lah dibuat untuk menilai card-card yang masuk. Ini ternyata ini mengencourage juga sekaligus seluruh komponen di project, di kelompok ini, termasuk
eh, driver boleh mengisi card itu, office office boy juga boleh mengisi card itu. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi pada kelompok-kelompok ini adalah sebagian driver, sebagian kelompok-kelompok pendukung, tapi mereka membuat pernyataan di sini bahwa saya bangga bekerja di proyek EPC 5. Ya, datang lebih awal Maaf, sebelum jam Pak kerja. Jainul, waktunya Ya, 10 menit lagi. baik, terima kasih Bang Subakir. Ini jam kerja dimulai jam 6.30. Jadi mereka ikutin ini, jadi bangga, dan ini dalam rangka mencapai tujuan kita tadi di di map kita ada capai tujuan zero accidents. Nah, dengan kita udah melihat banyak hal tadi, eh, saya di sini akan melaporkan bagian ketiga mengenai results-nya. Jadi mengenai proyek Banyu Urip sendiri, sebetulnya sebelum diproduksikan produksinya tadi itu ada diproduksikan dulu early production. Ada early production 20 kilo 20 ribu barrel oil per day diproduksikan agar tidak terlalu lama Indonesia ini menunggu produksi dari Banyu Urip. Jadi kalau kita lihat resultnya di sini, ini adalah hal-hal yang terjadi setelah selesai. Ada reward juga yang diberikan untuk proyek ini. Kemudian contoh lain dari result itu di sini bisa saya sampaikan itu di EPC 5 dan di JTB. Kalau di EPC 5 dulu diperoleh dari Gubernur Jawa Timur. Kalau di Pepsi itu diperoleh dari Menteri SDM Patra Dirbaya Karya Utama Adi Nugraha 1. Ini atas mencapai 44,9 juta 900 jam kerja tanpa kehilangan hari kerja, tanpa lost time incident. Ini adalah hasil yang diperoleh dari kerja keras tadi, dari perjalanan panjang tadi. Selanjutnya, uh, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya paparkan pada pagi hari ini. Jadi, dengan menerapkan uh, four critical success factor, apa yang kita lihat tadi sebagai kunci-kunci untuk mencapai sukses dari pencapaian zero accident ini, maka saya dapat mengatakan uh, bisa tercapai bahwa everybody yang diinginkan oleh project, everybody involved with the project goes home to their family in the same condition as they left every day. Ini visualisasinya, kita lihat kawan kita ini mau berangkat kerja pagi dan kemudian kita harapkan kalau pulang nanti dengan kondisi yang sama. Dan sebagai closing touch mengenai CV ini it's all about people. No matter you are in the world, the impact of caring and treating people with respect is the same. Managing shit is not mysterious, but it is hard work and requires the involvement from everybody on the project. Jadi closing thoughts ini mengakhiri presentasi saya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jainul. Mari kita berikan silent applause untuk beliau. Selanjutnya kita masuki acara tanya jawab dan diskusi yang akan dipandu oleh co-moderator Bapak Ari Wahyudi.